Om Swastiastu. Yang terhormat dosen pembimbing dan dosen penguji, perkenalkan, nama saya Kade Arnawa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul Perencanaan dan Perancangan Pondok Wisata Pegunungan Mountain Cottage di Kintamani, Bangli. Latar belakang. Pondok wisata merupakan sebuah fasilitas penginapan yang dikembangkan oleh penduduk sekitar maupun investor untuk mendukung kegiatan wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah pariwisata. Potensi Kintamani sebagai pengembangan pondok wisata sangatlah besar karena Kintamani merupakan kawasan pegunungan dengan tempat-tempat pariwisata yang banyak. Namun, dari setiap objek wisata yang ada di Kintamani memiliki jarak yang berjauhan, sehingga dalam hal ini akan mengambil waktu yang banyak bagi wisatawan yang berkunjung ke Kintamani. Dalam perancangannya ada pun permasalahan-permasalahan yang akan timbul, di mana salah satunya adalah permasalahan bagaimana cara merancang bangunan yang berada di daerah pegunungan dan bagaimana caranya merancang bangunan sehingga dapat menyesuaikan dengan iklim sekitar maupun lingkungan sekitar. Konsep dan tema rancangan. Konsep dasar yang diambil di sini ialah natural, di mana jika diterjemahkan yang berarti alami atau alamiah. Di mana yang dimaksud natural dalam konsep ialah bagaimana cara membuat suasana ruangan seakan-akan ruangan tersebut menyatu dengan alam sekitar. Sedangkan tema rancangan yang diterapkan adalah tema Green Architecture, di mana Green Architecture merupakan suatu konsekuensi dari bentuk arsitektur berkelanjutan serta meminimalisir sumber daya alam oleh manusia, sehingga menjamin generasi mendatang dapat memanfaatkannya bagi kehidupannya nanti. Untuk lokasinya berada di Desa Batu Tengah, Kintamani, dengan luasan site seluas 0,79 aro. Di mana lokasi ini merupakan didominasi oleh perkebunan warga, dan untuk kedekatan aksesnya di sini lokasinya berdekatan dengan akses menuju objek wisata geopark dan objek wisata penelokan. Untuk yang pertama adalah set plan, di mana pada perancangan pondok wisata di sini terdiri dari beberapa masa, di mana masa di sini terdiri dari unit-unit hunian, lobi, tempat makan, pengelola, dan ruang ganti. Selanjutnya adalah layout. Untuk layout tersendiri memiliki dua pintu masuk yang dibedakan berdasarkan fungsinya. Hal ini ditujukan agar tidak terjadinya pertabrakan sirkulasi yang ada di dalam site. Untuk bagian yang ini merupakan bagian entrance yang ditujukan untuk pengunjung, dan pada bagian yang ini ditujukan untuk entrance pengelola. Setelah pengunjung yang memasuki entrance dan memarkir kendaraannya akan menuju lobi untuk melakukan registrasi untuk memilih jenis cottage apa yang akan dipilih. Pada perancangan ini memiliki 3 tipe cottage, yang dimana diantaranya cottage tipe pertama yang ditujukan untuk keluarga dengan kapasitas 2-3 orang. Cottage yang kedua ditujukan untuk cottage keluarga dengan kapasitas 4-5 orang, dan untuk cottage yang ketiga ditujukan untuk pengunjung yang berkunjung bersama teman-temannya atau secara rombongan. Pada bagian tengah-tengah, site digunakan sebagai area publik dengan fasilitas-fasilitas seperti kolam renang dan area untuk melakukan aktivitas terbuka, sehingga pada bagian area ini akan menjadi tempat interaksi bagi pengunjung-pengunjung yang ada di dalamnya. Untuk bangunan pengelolanya berada di dekat akses jalan agar mempermudah akses pengiriman barang serta sirkulasi dari pengelola. Untuk potongannya, di mana di sini terlihat perbedaan level tanah yang berbeda signifikan, di mana ini membuat pengunjung yang berada di dalam set dapat melihat view yang berada di depannya tanpa terhalangi bangunan yang ada di dalam set. Berikut merupakan
tampak side, di mana tampak side ini diambil dari utara side dan pada barat side. Berikut merupakan denah dari hunian keluarga tipe 1, yang dimana luasan dari hunian ini seluas 24,5 meter persegi, dimana bangunan ini difasilitasi 3 ruang, yaitu teras, kamar tidur dengan king bed, dan kamar mandi. Untuk tempat bangunannya, di sini bangunannya didominasi dari material kayu sebagai material utama, dan ada beberapa material lainnya seperti atap sirap kayu dan material anyaman bambu. Dengan tinggi tembok bangunan yang tidak terlalu tinggi, hal ini ditujukan untuk memperkecil volume ruang yang ada di dalamnya, sehingga membuat ruangan lebih hangat. Untuk selanjutnya, denah hunian keluarga tipe 2, di mana kapasitas dari hunian ini berkapasitas 4-5 orang dengan luas bangunan 42,5 meter persegi, dengan fasilitas di dalamnya berupa 2 kamar tidur, teras, dan kamar mandi. Untuk dampak bangunannya, bangunan ini sama dengan bangunan yang sebelumnya, di mana bangunan ini didominasi oleh material kayu, dan ada beberapa material lainnya seperti atap kayu sirap dan material anyaman bambu. Bangunan ini memiliki tinggi yang rendah karena hal ini bertujuan sama dengan bangunan sebelumnya, yaitu untuk memperkecil volume ruang. Untuk denah hunian tipe 3-nya di sini ditujukan untuk pengunjung yang berkunjung bersama teman-temannya atau secara rombongan, di mana setiap unit bangunannya memiliki luasan 27,2 meter persegi dengan fasilitas yang hampir sama dengan bangunan hunian keluarga 1. Di sini yang membedakan adalah luasan dari kamar yang ada di dalamnya serta jumlah tempat tidur yang ada di dalamnya. Untuk tampak bangunannya di sini, tampak bangunan dari hunian tipe 3-nya memiliki tampak yang mirip dengan bangunan sebelumnya, yaitu pada hunian keluarga tipe 1. Untuk aksonometri arsitektural terlihat pada gambar penggunaan material yang umumnya menggunakan material kayu sebagai material utama, di mana pada bagian dinding, lantai, dan rangka atap menggunakan material kayu, dan adanya penambahan material lain seperti pada penutup atap menggunakan material kayu sirap dan anyaman bambu. Untuk aksonometri struktur, di mana pada struktur bangunan ini dibagi menjadi 3 bagian struktur, di mana diantaranya substruktur yang menggunakan fondasi menerus, upper struktur yang didominasi dari struktur kayu, dan pada upper struktur yang menggunakan rangka kayu. Untuk maketnya di sini terdiri dari beberapa masa, di mana ini merupakan lobi yang dimana sebagai titik awal sirkulasi, dan pada bagian ini merupakan bagian hunian yang ditujukan untuk pengunjung yang berkunjung bersama teman-temannya ataupun berkunjung secara rombongan. Lalu pada bagian ini lebih difokuskan untuk pengunjung yang berkunjung bersama keluarganya, dan pada bagian tengah-tengahnya, di tengah-tengah side di sini terdapat area publik seperti kolam air panas dan public space atau area kegiatan terbuka, sehingga pada area ini akan menjadi tempat interaksi bagi pengunjung satu sama lain, sedangkan pada bagian pengelolanya berada di bagian yang ini. Hal ini bertujuan untuk mempermudah sirkulasi barang ataupun sirkulasi dari pengelola. Berikut merupakan video dari maket.
Berikut merupakan perspektif mata burung yang diambil dari arah utara site. Ini merupakan area public space atau area aktivitas terbuka. Berikut merupakan tampilan dari bangunan hunian cottage keluarga dengan kapasitas 2-3 orang. Ini merupakan tampilan dari cottage keluarga, namun kapasitasnya lebih dari yang sebelumnya, yakni berkapasitas 4-5 orang. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari cottage yang ditujukan untuk pengunjung yang berkunjung bersama temannya ataupun rombongan. Terlihat tampilannya mirip dengan cottage yang sebelumnya. Berikut merupakan interior dari cottage yang bertipe keluarga. Ini merupakan interior dari cottage yang ditujukan untuk pengunjung yang berkunjung bersama temannya ataupun secara rombongan. Ini merupakan interior dari lobby. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi.